Sirapanna kayu tibambang susikan di beyang raba nalulun barat mangiri nabawa tane terondo bangunan kan oh Tuhan Toe mandatang to mamase Nuan mandagi pemana Umpo matoto dan langlino Kau mote to malaman oh buah Oh memanan lapo kalemu mai moto Ubangunan Oh masero ini dan salaki Bangunan kan oh Tuhan Toe mandatang to mamase Nuan mandagi pemana Umpo matoto dan langlino Kau mote to malaman oh buah Oh memanan lapo kalemu mai moto Ubangunan Oh masero ini dan salaki Pertolongan di dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala keistimewaan dan keberkahan-Mu kepada kami. Hingga pada kesempatan ini kami akan beribadah kepadamu. Bagi pelayan-Mu yang akan membacakan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan serta kesehatan kepadanya. Ampun dosa dan kesalahan kami, selalu terima kami menerima di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
dari depan atau bagaimana? Terserah. Dari depan saja lah, Ya. berarti biasa. Aksen atau kan? Jadi saya urat pakai mie dulu. Jangan ada dulu. Iya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita kembali berkumpul dan bersekutu. Sebuah sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah. Banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang membuat kita lemah, khawatir dan takut. Tetapi firman Tuhan tetap meneguhkan untuk tetap tegar menjalani hidup ini. Karena itu marilah kita bersorak memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita lakukan Mazmur 84. Alangkah elok rumahmu, sedang kudus ya Allahku, yang Tuhan bala tentera surga. Ku rindukan halamannya di jalanku bersorak, hatiku Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu, saudara-saudara. Silakan duduk kembali.
Saudara-saudara, dengan penuh kerelaan hati di hadapan Tuhan, mari kita mengaku dosa-dosa kita. Dengan kerelaan hati, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak luput dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak mencerminkan kehidupan dalam terang Tuhan. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Nyanyian rohani 137, sudah kudapat sayang Tuhan. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma 8 ayat 15. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Allah, ya Bapa. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai 11 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Kidung pujian, selidiki aku.
Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pertama dari Yesaya 44 ayat 3 sampai ayat 8. Ayat 1 sampai 8. Bacaan kedua Roma 8 ayat 12 sampai ayat 25. Dan yang ketiga dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai 43. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan tetap menuntun kehidupan kami. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan dalam ibadah pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, membuka hati pikiran kami, sehingga kami boleh memahami makna firman-Mu yang menjadi dasar dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, sertai kami sepanjang ibadah saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dengar doa kami. Kami datang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Amin. Roma pasal 8. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
tetapi kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Firman Tuhan. Bersama-sama mendengarkan Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat 45. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu
yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini kita renungkan di dalam satu tema atau pokok, tegar di tengah tekanan. Tegar di tengah tekanan. Tumanan lan agan mabanda. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum adalah penggambaran dari realitas yang dialami dan dihadapi orang-orang percaya. Anak-anak kerajaan atau anak-anak Tuhan digambarkan sebagai gandum, sedang anak-anak si jahat digambarkan dengan lalang. Anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat hidup dan bertumbuh dalam dunia yang sama, menggunakan tanah yang sama, menggunakan air yang sama, menggunakan udara yang sama. Yang kenyataan adalah pertumbuhan lalang jauh lebih baik daripada dan subur daripada pertumbuhan gandum. Kemudian bangun tatira di rumah, kemudian tu pare-pare mandu mendomik lobok dia tu pare di tanah. Demikian pun lalang lebih tumbuh cepat dan subur daripada gandum. Bahkan lalang bisa menghimpit dan menghalangi pertumbuhan gandum. Namun saudara-saudara, satu hal yang pasti ialah bahwa sekalipun dihimpit dan dihalangi, gandum tetaplah gandum, tidak mungkin berubah menjadi lalang. Dan nanti dalam waktu panen, gandum dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, sedang lalang akan dikumpulkan untuk dibakar. Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, lewat perumpamaan ini Yesus mau menegaskan bahwa kehidupan orang-orang percaya tidak lepas dari tantangan atau persoalan. Jangan kita menganggap bahwa kehidupan kita orang percaya aman-aman saja, biasa-biasa saja.
kehidupan kita bisa saja terhimpit dan tak berdaya. Yesus sejak awal sudah memberikan peringatan tentang risiko yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Namun, sekalipun orang percaya hidup dalam berbagai tantangan dan tekanan, orang-orang percaya tidak boleh kehilangan pengharapan. Pengakuan dari Mazmur 139 yang telah kita baca secara berbalasan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang dilakukan manusia, semua berada di dalam jangkauan Tuhan. Jadi tidak ada di muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pengakuan iman ini tidak mampu dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Itulah sebabnya pemazmur memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan selalu menuntunnya di jalan yang kekal atau di jalan yang benar. Selanjutnya dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 memberi kesaksian bahwa Dialah, yaitu Tuhan Allah yang kekal, yang memberi jaminan bagi umatnya. Kehidupan kita orang-orang percaya senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, sehingga tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi, tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Oleh karena itu, penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi, kemuliaan anak-anak Allah menjadi satu pengharapan yang kuat dan membuat anak-anak Allah tidak takut lagi atas hambatan penderitaan yang akan dialami. Sebab kita telah dipilih, ditetapkan oleh Roh menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak kerajaan. Saudara-saudara, dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari dalam kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dipanggil, disuruh memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Gereja dipanggil, gereja diutus ke dalam dunia. Untuk apa, saudara?
untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib bagi dunia. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Gereja diutus untuk menghadirkan shalom. Gereja diutus menjadi berkat bagi dunia. Dalam mewujudkan pengutusan ini, kita pasti menghadapi tantangan. Kita akan berhadapan dengan banyak tekanan dan perlawanan. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa Allah yang telah memilih, Allah yang telah mengutus kita. Itu dasar kita di dalam tugas panggilan ini. Bukan siapa-siapa yang memanggil. Allah sendiri yang memanggil kita. Allah yang mengutus kita. Kita harus tetap tegar menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Kita arahkan pandangan kita bahwa ketika Yesus datang kembali, Ia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi lalang akan dikumpulkan dan dibakar. Pengharapan yang pasti yang sampai saat ini kita nanti-nantikan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, mengumpulkan orang-orang yang saleh, mengumpulkan anak-anak kerajaan, dan akan dimasukkan ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Sementara anak-anak si jahat juga dikumpulkan tetapi untuk dibakar. Karena itu jangan takut, jangan bimbang. Tetap tegar walaupun menghadapi tantangan apapun yang dihadapi, baik pribadi, keluarga, persekutuan. Kita tetap tegar di dalam Tuhan. Janji Tuhan pasti buat kita. Kiranya Roh menguatkan kita, meneguhkan dan menaungi kita di dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Kita teruskan misi kita menjadi berkat bagi dunia, membawa shalom di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh, merenungkan kembali bahwa kita diutus untuk menghadirkan shalom sekalipun kita menghadapi banyak tantangan dan perlawanan. Mari kita berdoa bersama dengan doa yang diucapkan atau disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari jemaat berdiri kita bersama-sama dengan segenap orang percaya mengaminkan dan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita dengarkan firman Tuhan. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu, firman-Nya. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Kidung Muda-Mudi 161. Bukan karena upamu dan bukan Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga,
Kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dalam ibadah saat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian firman-Mu. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, bahwa sekalipun kami menghadapi banyak tantangan, tekanan, menghadapi perlawanan, tetapi firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami bukan dikaruniai roh penakut, tetapi kami dianugerahi roh yang membuat kami tegar, membuat kami kuat dalam menghadapi tantangan hidup, membuat kami bersemangat di dalam menghadirkan shalom, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Berkati firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga ketika kami kembali ke tengah-tengah kesibukan kami, pekerjaan kami, hidup kami sungguh tegar, kami sungguh kuat di dalam memberitakan kabar baik bagi sesama. Terima kasih Bapa. Persekutuan tercipta karena anugerah dan berkat-Mu. Persekutuan kami alami juga dalam persekutuan ini. Kami telah membawa persembahan syukur kami yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Kiranya persembahan umat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu dan kelebaran kerajaan yang masih ada pada diri kami, Tuhan berkati. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kami boleh mengalami persekutuan yang indah. Namun kami sadar bahwa ada banyak saudara-saudara kami, orang tua kami yang tidak sempat mengalami persekutuan ibadah oleh karena berbagai hal. Kami doakan orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan kuatkan di dalam pengharapan, berkat semangat sukacita di dalam menjalani masa tua, biar tegar dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, datanglah ya Tuhan Yesus, berikan kesembuhan. Hanya daripada-Mu pertolongan sempurna. Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, hiburkan dan kuatkan. Saudara-saudara kami yang lalai, ketuk hati mereka sehingga kembali sadar bahwa hidup ini sesungguhnya adalah anugerah, dan karena anugerah kami boleh gunakan di dalam kehidupan ini memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Bapa, dalam kerjaan surga kami berdoa, Tuhan telah memilih, Tuhan telah menetapkan jemaat-Mu di Jemaat Moria Urusalu di sini untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Karena itu kami doakan rekan majelis gereja yang Tuhan pilih dan tetapkan menjadi pelayan-pelayan, pendeta, penatua, diaken, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di jemaat ini. Tuhan kiranya memampukan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan semangat sukacita di dalam mengangkat tugas pelayanan. Biar jemaat-Mu bertumbuh di dalam persekutuan yang benar, persekutuan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu, Tuhan kiranya hadir memberkati dimanapun jemaat
anggota jemaatmu berkarya, Tuhan ada di sana. Sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai yang dipakai oleh pemerintah, juga yang bekerja sebagai wira swasta. Tuhan tolong mereka semua di dalam mengangkat tugas pekerjaan sehari-hari, biar mereka tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa, dalam kerja surga kami berdoa, berkati seluruh pelayanan di dalam Gereja Toraja, baik yang ada di Badan Pekerja Sinode wilayah di tingkat klasis maupun di jemaat. Tuhan menghadirkan Gereja Toraja di daerah ini menjadi berkat bagi sesama. Karena itu berkati semua pelayanan yang diemban oleh gerejamu. Ya Bapa, dalam kerja surga kami berdoa Tuhan hadir menolong dan memberkati kami semua. Terlebih menjauhkan kami dari musibah yang saat ini melanda dunia ini, COVID-19, yang sangat menakutkan. Tetapi kami yakin bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dan Tuhan berkuasa. Karena itu jauhkan kami dari wabah ini, jauhkan dari jemaatmu, yakinkan kami bahwa Engkaulah Allah yang setia. Dan kiranya Tuhan berkuasa melenyapkan dari muka bumi ini, sehingga COVID-19 ini tidak menjadi ancaman bagi dunia ini. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak mulai yang jadi. Ya Bapa, kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong berikan kekuatan akal budi biar memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya oleh pimpinan Tuhan damai sejahtera dialami oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Pulalah bersama-sama dengan kami. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu akan menuntun mengawali kami dalam melanjutkan kehidupan kami. Ya Bapa, ampuni dosa, ampuni kesalahan kami, dan dengar doa kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, nyanyian rohani 117 di gunung dan di lembah. Roh Kudus yang akan senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan memberikan ketegaran di dalam setiap tekanan hidup. Dan
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Muda-Mudi 131 sebagai lagu terakhir. Ya, demikian ibadah kita pada saat ini. Masih ada 2 acara yang akan kita lalui bersama. Dimohon kesabarannya. Dipersilahkan trio untuk memuji Tuhan.
Terima kasih, Tuhan dipermuliakan lewat puji-pujian. Acara terakhir diberikan kesempatan kepada pengurus atau ketua wilayah 3 sekaligus mewakili Satgas COVID-19 Kabupaten menyampaikan sepatah dua patah kata. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan boleh beribadah baik di dalam gedung gereja maupun di rumah kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk terus kuat sehat di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Yang kedua, atas nama Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale bersama dengan Satgas Kabupaten Tanah Toraja menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan Sima yang telah menjadi bahagian dalam ibadah hari Minggu ini melalui pelayanan firman Tuhan. Juga kepada Ibu Pendeta Rusmiati Karto bersama dengan Majelis Gereja Toraja Jemaat Moria Unsalu dan semua yang berperan dalam ibadah hari ini. Kami yakin Tuhan akan menyertai saudara. Jerih lelah saudara dalam pelayanan akan membawa sukacita tersendiri di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Yang ketiga, secara khusus kami menyampaikan kepada Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja, di mana dalam melaksanakan program New Normal telah memfasilitasi beberapa kali ibadah lewat live streaming seperti yang kita lakukan hari ini. Kita berharap orang tua saudara-saudara dalam usia lanjut tetap di rumah beribadah dari rumah, berpikir berencana dari rumah, karena ada program dari Satgas Kabupaten Tanah Toraja bersama dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 3 Makale boleh melaksanakan kegiatan live streaming ini di ibadah hari Minggu. Semoga Satgas Kabupaten Tanah Toraja tetap sehat kuat seperti tema kita hari ini, tetap tegar di tengah tekanan, tetap mengandalkan Tuhan dalam bekerja, melayani masyarakat, melayani warga jemaat. Kami berharap
kiranya apa yang telah diprogramkan oleh Satgas Kabupaten Tanah Toraja melalui live streaming ini dalam ibadah hari Minggu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale menyampaikan kepada kita sekalian untuk turut mengambil bahagian dalam menyatakan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di Masamba, Sabang, Lu Utara. Karena itu, mari kita mengambil bahagian dalam bentuk apapun untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kena bencana di Masamba dan Sabang. Yang terakhir, kami terus-menerus menyampaikan kepada warga jemaat, warga masyarakat, baik selaku Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale maupun sebagai Satgas Kabupaten, Satgas di Kecamatan, Lembang dan Kelurahan. Kami mohon kiranya kita tetap tenang, kiranya kita tetap melaksanakan aktivitas kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan. Jangan berhenti untuk bekerja, tetapi bekerjalah untuk memenuhi kehidupan jasmani kita. Tapi jangan lupa, kalau keluar dari rumah, kalau pergi di tempat-tempat umum, kalau pergi beribadah, pakailah masker, pakailah alat pengaman, cucilah tangan, hendaklah kita menjaga jarak. Karena itu, apa yang kami sampaikan hari ini kiranya berkenan bagi kita semua. Kebetulan juga dalam bulan ini ada beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN, baik dari Universitas Kristen Indonesia Toraja maupun dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kami berharap kiranya mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan KKN di berbagai tempat tetap mengedukasi masyarakat bagaimana supaya sehat, bagaimana supaya terus-menerus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi selamat kepada mahasiswa UKI Toraja, IAKN Toraja yang mempraktekkan ilmunya di berbagai tempat di Kabupaten Tanah Toraja, juga di tempat-tempat yang lain. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Kurre Sumana. Yang paling terakhir, ungkapan terima kasih dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Moria kepada Ibu Pendeta, disilakan. Karena perkenannya lah kita boleh bersama-sama melaksanakan tata ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kita. Dan kami dari pimpinan Majelis Jemaat Moria Ulusalu mengucapkan terima kasih
kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, menjadikan kami sebagai tuan rumah untuk melaksanakan live streaming. Kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam tata ibadah saat ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, salam sitamu teman tuanku sia siulu, mondonganna teman tuanku sia siulu, jolu padang tahu, ikwa salam sitamu anu totemo, denopa tamintu tontong narinding puang, malaga-laga sia tontong si pakaboro, misa sola misa, totemo sebagai panitia pembangunan kami menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya memberikan perhatian kepada kelanjutan pembangunan pastori yang sudah berjalan 2 tahun lebih dan hasilnya sekitar 40%. Karena itu sekali lagi kami mohon dukungan doa dan dana dalam kelanjutan pembangunan pastori kita yang kita cintai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tole pa, salam ala kota matuangku, si Ambe, si Indo, siulu, mondonganna, julu pada natau. Tak tontong si pasambayangan, na tontong malaga-alaga, Allah latapatu lako. Jome kami, Majelis Jemaat More Ulusalu dan anggota Jemaat More Ulusalu, Kikua, Kuresumanga, lako Indo si Ambe, tu tontong pasambayangkan nih. Di kampung di tontong Mengkarang si turu dalam Pak Perena Puang. Ada moto, semangat.